Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar? Selamat datang kembali di Devotion from Home. Di hari Jumat ini, saya berharap saudara semua dalam kondisi yang sehat, dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di rumah selama liburan ini, atau saudara bekerja di rumah, atau saudara sedang berlibur di luar kota. Saya berharap kesehatan saudara adalah kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, ada perlindungan, penyediaan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan bagi saudara dan keluarga saudara. Hari ini saudara, kita akan melihat dari Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 5 dikatakan, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani, dan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat di sini kakak adik Kain dan Habel, yang satu seorang petani, yang satu seorang pengembala domba, dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang satu diterima, Habel diterima, dan Kain tidak diterima. Dan Kain menjadi marah. Alasannya kenapa Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain? Karena persembahan daripada Kain tidak dilakukan dengan iman. Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, Habel mempersembahkan kepada Allah korbannya lebih baik karena dia lakukan dengan iman. Itu sebabnya Allah berkenan dengan persembahan daripada Habel. Kita lihat di sini yang salah adalah Kain karena tidak mempersembahkan dengan attitude yang benar, tapi yang menjadi korban daripada kemarahan Kain adalah Habel yang sama sekali tidak bersalah. Satu hal yang ingin kita lihat hari ini adalah Kain baru saja mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi kemudian tiba-tiba dia langsung menjadi marah, menjadi emosi, saudara. Artinya, kejadian yang memancing emosi kita bisa muncul kapan saja. Bahkan habis menyembah Tuhan pun bisa kita menjadi marah. Dan datangnya bisa dari siapa aja. Ini datang dari adiknya sendiri, yaitu Habel. Artinya, rasa marah kita bisa bangkit dari kejadian-kejadian yang terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Sama seperti virus yang sedang kita hadapi hari ini. Bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dari mana saja, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar sebagaimana kita menanggulangi virus untuk tidak menyebar dan masuk ke dalam hidup kita. Cara ini juga yang kita akan belajar bagaimana kita bisa menanggulangi rasa marah, kebencian yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Hari ini saya berikan judul Madu dan Racun bagian yang pertama. Kenapa saya berikan judul ini? Karena dulu ada sebuah lagu yang judulnya Madu dan Racun. Dan di dalam teksnya dibilang, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan kepadaku. Saat itu, Kain juga memegang madu dan racun. Dia harus mengambil pilihan mana yang mau dia berikan kepada adiknya pada saat itu. Dan mari kita lihat bagaimana kita bisa belajar dari hidup Kain. Cara kita menanggulangi kejadian yang bisa memancing emosi timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam bagian pertama ini saya hendak berbicara wear mask. Pakailah masker kita. Masker kita pakai untuk menyaring udara yang kita hirup, agar udara yang kita hirup tidak mengandung virus yang bisa membahayakan tubuh kita. Dan dalam kehidupan rohani kita pun, kita harus memakai masker yang akan menyaring pikiran kita, agar pikiran kita tidak dikotori oleh dosa, tidak dikotori oleh hal-hal yang bisa menyakiti hati kita dan merusak hati kita. Karena firman berkata bahwa jagalah hatimu baik-baik, bahkan dengan segala kewaspadaan. Bahasa Inggris dikatakan above all else, di atas segalanya. Kenapa penting untuk menjaga hati kita? Karena dikatakan hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati kita akan menentukan arah daripada jalan hidup kita. Kita lihat kehidupan Kain yang dikuasai oleh emosi menentukan jalan hidupnya ke depan, saudara. Jadi hari ini saya hendak berkata kepada saudara, saringlah pikiran kita,
filter our thoughts, saudara. Saring setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita bisa memancing emosi kita dengan mudah, saudara. Tapi bila kita menyaring kejadian ini dengan baik, maka kita akan bisa menjaga hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik saja. Dan hal-hal yang tidak baik bisa tetap tidak masuk di dalam pikiran kita. Dikatakan Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat di sini bahwa penulis Roma mengingatkan kepada kita, kita harus terus memperbaharui budi kita. Kita harus terus menggunakan masker yang baru, masker yang bersih setiap hari. Untuk apa? Agar kita dapat terus menyaring udara yang baik bagi tubuh kita. Kenapa kita harus memperbaharui budi kita? Agar kita juga terus dapat dengan baik menyaring mana yang baik, mana yang menurut kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Bila kita sedang marah dengan orang dan menunjuk seseorang, ada 3 jari yang menunjuk kepada kita. Ketika kita, it's your fault, ada 3 hal yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita untuk menyaring pikiran kita. Yang pertama, what happened? Apa yang sesungguhnya terjadi? Why did it happen? Kenapa ini bisa terjadi? Dan kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana saya akan mengatasi hal ini? Inilah saudara, bagaimana kita menyaring pikiran kita, saudara. Supaya kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dan virus yang bisa memancing emosi kita itu tidak masuk di dalam hidup kita dan merusak, menyakiti kita dan bisa menyakiti orang lain, saudara. Hari ini, saudara, mungkin ada saudara yang sudah terpancing mungkin. Ada kejadian-kejadian yang membuat saudara menjadi emosi, menjadi marah, menjadi kesal dengan seseorang. Hari ini, melalui firman ini, saya mau mengajak saudara untuk mulai memfilter pikiran saudara. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan bagaimana saya bisa meresponi kejadian ini dengan baik? Hari ini saudara, kalau itu saudara yang sedang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, ada orang yang menyakiti saudara. Hari ini saya mengajak saudara, sebagaimana Tuhan berbicara kepada Kain, kenapa kamu marah? Kenapa kamu menjadi emosi? Kenapa mukamu menjadi muram? Tuhan sedang menyaring pikiran Kain agar tidak mengikuti emosinya, tapi mulai mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini, mungkin Tuhan berbicara kepada saudara untuk mulai menyaring, untuk mulai tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang emosi, mana yang baik, mana yang tidak baik, agar hati saudara bisa tetap baik. Dan hati yang baik ini akan menentukan jalan hidup saudara ke depan. Sebagaimana emosi membawa Kain kepada kehidupan yang tidak baik ke depannya. Jangan izinkan emosi saudara hari ini membawa saudara kepada kehidupan yang akan saudara sesali di depannya. Amin saudara. Saya berharap dari judul Madu dan Racun bagian pertama ini, saudara mau belajar. Mari saudara, saring pikiran saudara. Ambil waktu setelah saudara mendengar firman ini untuk menyaring pikiran saudara tentang peristiwa-peristiwa yang menyakiti saudara. Dan saudara bisa mulai menyaring. Dan mungkin saudara bisa mulai membersihkan hati saudara. Saudara mulai bisa memiliki pikiran yang lebih jernih tentang peristiwa ini. Saya berharap Tuhan menuntun saudara. Saudara berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membantu saudara untuk membersihkan, menjernihkan hal-hal yang kotor yang mungkin menyakiti saudara saat ini. Dan Tuhan mulai bisa memfilter itu, membantu saudara. Roh Kudus membantu saudara untuk menjernihkan, membersihkan. Agar yang saudara hirup, agar yang masuk ke dalam hati saudara, hidup saudara, roh saudara, adalah hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan, aku berdoa, bila ada orang-orang yang sedang mengalami kejadian-kejadian yang membuat mereka terpancing emosinya, aku berdoa hari ini, Kau bantu mereka untuk mereka bisa mulai menyaring. They wear their mask. Mereka memakai masker mereka. Menyaring kejadian-kejadian ini Tuhan. Agar bukan hal-hal kotor yang mempengaruhi hati mereka.
tapi mereka tetap terjaga bersih, hati mereka terjaga bersih, dan perjalanan hidup mereka tetap menjadi baik, Tuhan. Memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Have a nice weekend. Sampai bertemu di bagian kedua minggu depan.